बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं Minasan, Ohayou gozaimasu. konnichiwa, Konbanwa. Saya Ellen. saya Em. Saya Dinda. Kami dari kelompok 4. Dari opening tadi, apakah Minasang bisa menebak materi apa yang akan dibahas pada video ini? Ya, betul. Materi kali ini yaitu tentang religi dan kepercayaan di Jepang. Seperti apa religi dan kepercayaan di Jepang? Mari kita simak videonya. Awal mula kepercayaan di Jepang. Kepercayaan Shinto sudah lama dipraktekkan sejak kekaisaran pertama Jepang, yaitu Kaisar Jimmu, yang dipercaya merupakan cicit dari Dewi Amaterasu. Kepercayaan mengenai Dewi Amaterasu atau Dewi Matahari mulanya berasal dari mitos penciptaan Jepang yang melibatkan dewa-dewi atau kami, yaitu mitos yang mengatakan bahwa Dewa Izanagi dan Dewi Izanami menciptakan kepulauan Jepang dan melahirkan Dewi Amaterasu. Nama Shinto sendiri baru digunakan setelah agama Buddha masuk ke Jepang, yaitu di akhir abad ke-7 Masehi. Sebagai pembeda antara agama asli masyarakat Jepang dengan agama pendatang seperti Buddha dan Konfusianisme. Maka dipakailah nama Shinto. Kata Shinto berasal dari dua huruf Cina, yaitu Shin yang berarti dewa dan Tao yang berarti jalan. Maka Shinto berarti jalan dewa. Ajaran Shinto merupakan ajaran kepercayaan terhadap dewa dan roh atau disebut animisme. Mereka percaya bahwa setiap benda memiliki ruh atau spirit yang biasa mereka sebut dengan kami. Awal mulanya pada zaman Asuka, Buddha mulai masuk ke Jepang dari Korea, yaitu pada saat Raja Baekje-song tahun 538 Masehi menguasai wilayah barat daya Korea. Kemudian ada Pangeran Shotoku dari klan Soga, yaitu salah satu klan yang paling kuat di zaman Asuka, masa pemerintahan Yamato. Beliau adalah seorang Buddhis yang taat dan banyak membaca literatur Tiongkok. Pangeran Shotoku belajar budaya Korea, Konfusianisme, dan Buddhisme dari para cendekiawan Korea. Dia juga membantu penyebaran agama Buddha di Korea dan di Jepang. Pada masa pemerintahan Pangeran Shotoku ini, banyak siswa dikirim ke Tiongkok untuk belajar agama Buddha dan Konfusianisme, serta banyak dibangun kuil-kuil Buddha. Pada zaman ini dibuat patung Daibutsu di Asuka, yang merupakan patung Buddha tertua di Jepang. Selanjutnya masuk ke Nara-jidai. Setelah lama agama Buddha mulai masuk ke Jepang, ajaran Buddha dan Shinto semakin bercampur. Konsep perpaduan agama Buddha dan Shinto ini dinamakan Shinbutsu Shugo. Agama Buddha di Jepang pada zaman Nara ini berkembang menjadi berbagai macam aliran, antara lain Sanronshu, Hososhu, Keigonshu, Ritsushu, Jojitsushu, dan Kushashu. Berdasarkan aliran Keigonshu, dibangun sebuah kuil bernama Todaiji yang dibangun atas perintah Kaisar Shomu. Kuil ini akhirnya menjadi kuil keagamaan terpenting dan juga merupakan salah satu kuil Buddha terbesar dari seluruh provinsi di Jepang. Kemudian masuk pada Heian Jidai. Pada masa Heian ini berdiri sekte Buddha Shingon dan Tendai. Sekte ini membawa ide-ide baru, praktik-praktik baru, dan teks yang terkenal adalah Sutra Teratai atau Hokegyo, yaitu berisi pesan baru bahwa terdapat banyak cara berbeda, namun sama sahnya untuk mendapatkan pencerahan. Ada juga Amida atau Amitabha, Buddha dari tanah murni Buddhisme yang bisa membantu para pengikutnya. Penyebaran agama Buddha pada masa ini dibantu oleh sokongan pemerintah.
Kemudian, eksistensi Shinto pada tahun masa ini, sekitar tahun 794 hingga 1185 Masehi, muncul suatu konsep yang disebut Honji Suichaku, yaitu beranggapan bahwa Dewa Buddha adalah perwujudan dari Dewa Shinto. Hal itu melahirkan sebuah pemahaman bahwa Dewa Shinto adalah juga dewa dari Buddha. Manifestasi dari timbulnya konsep ini antara lain adalah didirikannya Otera atau kuil Buddha berdampingan dengan Jinja atau kuil Shinto. Pembangunan Otera di gunung dan para pendeta Buddha mulai melakukan sugyo atau bertapa di gunung. Kemudian pada masa Azuchi Momoyama, sejak kedatangan Portugis pada awal abad ke-16, agama Kristen mulai dicoba ditanamkan pada Jepang di bawah pimpinan misionaris Xavier. Perkembangan agama Kristen di Jepang mengalami pasang surut, tetapi penyebaran agama Kristen mendapatkan perlindungan dari Oda Nobunaga, seorang daimyo Sengoku. Alasan Oda Nobunaga memberikan dukungan kepada agama Kristen adalah untuk menyaingi agama Buddha. Ia merasa pendeta Buddha dan pengikutnya menghalangi kekuasaannya dan usahanya untuk mempersatukan Jepang. Ia juga ingin mengembangkan perdagangan dengan luar negeri karena ingin mendapatkan hasil-hasil budaya bernilai tinggi dari Eropa. Akan tetapi, pada sebelum penyatuan negeri selesai, ia meninggal dunia dan digantikan oleh Toyotomi Hideyoshi. Mulanya, Hideyoshi memberikan kebebasan terhadap agama Kristen. Tetapi lama-kelamaan, ia melarang penyebaran Kristen karena dianggap menghalangi kekuasaannya, dan Kristen tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Jepang. Kemudian Edo Jidai. Setelah Toyotomi Hideyoshi meninggal, muncullah Tokugawa Ieyasu. Pada saat itu datang kapal Belanda di Bungo. Ieyasu mengetahui keuntungan yang diperoleh perdagangan dengan orang Eropa dan kurang memperhatikan penyebaran agama Kristen. Majunya perdagangan merupakan suatu kesempatan bagi misionaris dalam menyebarkan agama Kristen. Dan mulai berkembang lagi penyebaran agama Kristen walaupun masih ada larangan tertulis yang dikeluarkan oleh Toyotomi Hideyoshi. Karena Ieyasu menyadari bahwa penyebaran agama Kristen mulai berkembang di Jepang, maka ia merasa khawatir sehingga mencegah misi Kristen ke Jepang dengan membuat larangan terhadap agama Kristen dan kapal-kapal dilarang sembarangan berada di pelabuhan Jepang. Pada zaman Tokugawa, banyak misionaris Kristen disiksa dan dijatuhi hukuman mati. Karena hal itu, penyebaran agama Kristen menjadi hal tersembunyi. Kemudian saat pemerintah Tokugawa Iemitsu melakukan penindasan yang lebih keras kepada pengikut Kristen dan misionaris, bahkan menghapus agama Kristen karena agama Kristen dianggap mempengaruhi pikiran rakyat dan sistem feodal yang dipimpinnya. Pada tahun 1641, kantor dagang Belanda yang di Hirado dipindahkan ke Pulau Dejima di pelabuhan Nagasaki. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri. Berdasarkan hal ini, dilakukan blokade menutup Jepang dari seluruh pedagang kecuali Belanda dan Cina, karena dianggap tidak ada kaitannya dengan agama Kristen. Sistem blokade ini dikenal dengan nama Sakoku. Sistem ini diberlakukan untuk mencegah perkembangan Kristen di Jepang dan merupakan kebijakan sentralisasi pemerintahan. Kemudian Meiji Jidai. Kaisar pada masa Meiji memisahkan Buddha dan Shinto menjadi dua agama yang berbeda dan menjadikan Shinto sebagai agama nasional Jepang supaya nama kaisar kembali dipandang oleh masyarakat Jepang. Pengangkatan Shinto sebagai agama nasional membuat pemerintah membangun Jingikan atau Departemen Ketuhanan, sistem birokrasi Shinto yang pernah dibentuk pada abad ke-8. Hal ini menimbulkan penekanan hebat terhadap Buddha pada zaman Meiji karena merupakan agama yang berkembang pesat di pemerintahan Koshogunan dan dianggap sebagai penghalang untuk mencapai negara yang modern. Setelah Perang Dunia Kedua, Shinto tidak lagi dianggap sebagai agama nasional Jepang, tetapi tidak pula bercampur kembali dengan Buddha.
Penganut Kristen setelah restorasi Meiji pada tahun 1868 kebanyakan berasal dari kaum samurai yang tersingkir, dan pendidikan yang diperoleh dari sekolah Kristen yang banyak mengajarkan tentang paham kebebasan, mereka mampu menjadikan gereja Kristen sebagai gereja yang mandiri, lepas dari campur tangan bangsa barat. Nah, menurut Kompas.com, setelah restorasi Meiji pada abad ke-19, Islam pertama masuk ke Jepang melalui hubungan penduduknya dengan orang-orang dari berbagai wilayah Islam. Hubungan tersebut diperkirakan terjadi sekitar tahun 1860-an. Akan tetapi, pada tahun 1877 itu Islam baru masuk ke Jepang. Penduduk Jepang mengenal Islam sebagai pemikiran agama barat yang ditandai dengan banyaknya kitab yang berisi kehidupan Nabi Muhammad yang diterjemahkan ke bahasa Jepang. Selain itu, pada tahun 1890 terjadi hubungan diplomatik antara Turki Utsmani dengan Jepang. Salah satu dampak hubungan diplomatik tersebut adalah adanya orang Jepang yang kemudian memeluk agama Islam. Orang Jepang yang pertama masuk Islam adalah Mitsutaro Takaoka pada tahun 1909 yang kemudian mengganti namanya menjadi Omar Yamaoka setelah menunaikan ibadah haji di Mekah. Setelah itu, agama Islam secara perlahan mulai berkembang di Jepang dengan adanya komunitas muslim. Pada tahun 1935 dibangun masjid pertama di Jepang di daerah Kobe. Pada Reiwa Jidai atau pada masa ini, pemerintah Jepang memberikan kebebasan beragama pada masyarakatnya. Dalam agama Shinto sendiri tidak ada kitab suci, konsep perintah atau larangan, dosa serta pahala, juga kehidupan setelah kematian. Berbeda dengan Buddha yang memiliki kitab suci dan mempercayai adanya reinkarnasi atau terlahir kembali setelah kematian. Masyarakat Jepang sendiri menganggap Shinto bukan agama, melainkan cara hidup atau tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Hal ini menyebabkan orang Jepang merasa tidak terikat atas agama tertentu, sehingga semua ajaran yang ada, bahkan dari agama lain pun, dikerjakan tanpa rasa yang bertentangan. Contohnya, di rumah orang Jepang ada Butsudan atau altar Buddha dan Kamidana atau altar Shinto. Dan mungkin juga mereka meletakkan salib Yesus, patung Bunda Maria, atau simbol-simbol agama lainnya. Ataupun mereka biasanya setiap menyambut tahun baru selalu pergi ke kuil untuk berdoa, tetapi tetap merayakan Natal dan menikah di gereja. Namun saat mereka ditanya tentang kepercayaan, mereka biasanya menjawab tidak menganut agama apapun. 仏教です。仏教じゃあ信じてますか？信じてないです。じゃあ仏教徒として自分は何をしてますか、具体的に？何もしてないな。無宗教です。なんか家自体は仏教っていうか浄土真宗らしいんですけど、何も関係ない。宗教ないです。ないですないです。ないです。宗教自体についてよく分かってないからです。なんかおばあちゃんとか自分の親とかってどうですか？いや、特に宗教には入ってないですね。仏壇はありますね。あります。無宗教です。ないない、何もないです。だからクリスマスだってな、盆があって正月があって、盆があって正月があってバレンタインも祝っちゃうし、エイプリルフールもちゃんとやるしな。ちゃんとやるしな。あれは関係ないかな。ハロウィンもやっちゃうしな。ハロウィンもやっちゃう。 Bagaimana sih konsep Dewa Dewi di dalam masyarakat Jepang itu? Seperti yang dijelaskan di awal, konsep Dewa Dewi masyarakat Jepang menganggap semua benda yang ada di alam ataupun sekitar mereka terdapat Dewa Dewi yang menempatinya. Oleh karena itu, masyarakat Jepang sangat menjaga dan menghormati setiap benda yang ada di sekitar mereka, seperti air, daun, bunga, pohon, bahkan toilet. Berikut ini nama kami atau dewa dalam kepercayaan Shinto. Nah, minasang, pasti yang suka menonton Naruto dan anime lainnya
Tidak asing nih ketika mendengar nama-nama dewa atau kami ini. Nah, ternyata nama-nama karakter dan jurus tersebut diambil dari nama-nama dewa atau kami dari agama Shinto ini loh. Yang pertama, terdapat Dewi Amaterasu, yaitu Dewi Matahari. Kemudian Izanami dan Izanagi, yaitu dewa-dewi yang menciptakan Jepang. Tsukuyomi, dewa bulan. Susanoo, yaitu dewa laut dan gelombang. Inari, dewa kemakmuran, keuangan, dan industri. Kemudian Hachiman, dewa perang. Tenjin, dewa pendidikan dan literatur. Raijin dan Fujin, yaitu dewa petir dan angin. Kemudian nama dewa dalam kepercayaan Buddha. Dalam ajaran Buddha, dewa-dewi hanyalah makhluk hidup biasa seperti halnya manusia. Tetapi mereka berada di alam kesadaran yang lebih tinggi dari manusia. Dewa-dewi dikenal sebagai gautama atau pencerah ajaran Buddha. Namun, banyak orang Buddha berdoa kepada Dewi Guanyin atau Dewi Welas Asih yang merupakan bodhisattva. Bodhisattva sendiri yaitu yang jauh di atas para dewa dan sudah jauh di atas alam nafsu. Kemudian, jumlah penganut agama di Jepang pada masa sekarang. Meskipun orang Jepang menganggap Shinto bukan agama, menurut Kementerian Pendidikan di Jepang, sejumlah 107 juta orang Jepang menganut kepercayaan Shinto. 89 juta orang menganut agama Buddha, 3 juta orang menganut agama Kristen dan Katolik, serta penganut agama lain sekitar 10 juta. Dari total seluruh penganut agama di Jepang adalah 290 juta orang. Dapat disimpulkan bahwa satu orang tidak hanya memeluk satu agama saja, karena total penganut agama di Jepang hampir 2 kali lipat dari total penduduk di Jepang sendiri. Dari kepercayaan yang dilakukan secara turun-temurun, tentunya terdapat peninggalan-peninggalan kepercayaan. Yang pertama, upacara dan festival keagamaan, seperti Miyamairi. Secara harfiah, artinya kunjungan kuil. Miyamairi adalah ritual tradisional Shinto di Jepang untuk bayi yang baru lahir. Kemudian ada Obon. Obon adalah tradisi kebiasaan Buddhis yang dirayakan untuk mengenang arwah leluhur yang sudah meninggal. Lalu ada Kekkonshiki atau upacara pernikahan. Kekkonshiki terbagi 3, yaitu Shizen Kekkonshiki, pernikahan berdasarkan agama Shinto. Yang kedua ada Butsuzen Kekkonshiki, itu pernikahan berdasarkan agama Buddha. Dan Kiristo Kekkonshiki, yaitu pernikahan berdasarkan agama Kristen. Kemudian ada upacara Shichigosang. Upacara ini dilakukan untuk merayakan tumbuh kembang anak-anak yang berusia 3 dan 7 tahun untuk anak perempuan, juga 3 dan 5 tahun untuk anak laki-laki. Selanjutnya ada Shoshiki, yaitu pemakaman. Pemakaman di Jepang biasanya berpusat pada adat Buddha yang umumnya dilakukan dengan kremasi. Upacara pemakaman itu terbagi menjadi 2, yaitu upacara pemakaman Otsuya. Otsuya adalah upacara di mana keluarga, kerabat, dan teman-teman almarhum berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Lalu ada upacara pemakaman Ososhiki. Ososhiki adalah upacara pemakaman yang terbagi menjadi beberapa upacara. Rangkaian upacara ini dimulai 1 hari setelah Otsuya dengan upacara Sogi. Dilanjutkan dengan Kokubetsushiki, di mana kenalan pihak yang ditinggalkan memberikan penghormatan terakhir pada almarhum.
Upacara terakhir adalah upacara kremasi. Upacara ini hanya dilakukan oleh keluarga almarhum. Yang kedua, ada kuil peninggalan agama Buddha, seperti kuil Todaichi yang berada di prefektur Nara. Kemudian kuil Nishi Honganji yang berada di Kyoto. Kemudian kuil Kotokuin yang berada di Kamakura. Dan yang terakhir, kuil Jojoji yang berada di Shibakoen. Yang ketiga, terdapat kuil peninggalan agama Shinto, seperti kuil Omiwa yang terletak di Sakurai, prefektur Nara. Kemudian kuil Isonokami yang terletak di kawasan Yamanobe no Michi, salah satu jalan tertua di Jepang yang membentang dari lereng Gunung Miwa. Yang terakhir, kuil Munakata yang terletak di Munakata, prefektur Fukuoka. Nah, perbedaan Jinja dan Otera. Minasan, perbedaan Jinja dan Otera itu apa aja sih? Nah, Jinja berasal dari agama Shinto, sedangkan Otera berasal dari agama Buddha. Kemudian Jinja gerbang torinya sebagai ciri khas, sedangkan Otera yang menjadi ciri khas yaitu patung Buddha. Kemudian Jinja dibangun di tempat yang dipercaya keramat, sedangkan Otera dibangun di tempat yang sesuai dan banyak pemukiman. Kemudian Jinja diurus oleh Kannushi dan Miko, sedangkan Otera diurus oleh biksu dan biksuni. Nah, yang terakhir, Jinja digunakan untuk melakukan pemujaan alam, sedangkan Otera digunakan untuk menjalankan ritual keagamaan dan pemakaman. Jadi kesimpulannya, agama Shinto yang orang-orang kenal merupakan agama dari Jepang. Ternyata bagi orang Jepangnya sendiri menganggap bahwa Shinto bukan agama, melainkan hanya tradisi kepercayaan dan cara hidup yang dilakukan secara turun-temurun. Itulah mengapa sekarang banyak orang Jepang yang mengklaim bahwa dirinya tidak beragama. Begitulah materi mengenai religi dan kepercayaan di Jepang. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ja, matane!